Hai, kami dari kelompok 6, Proyek kelas 10A akan mempersembahkan video kami yang bertemakan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Berdasarkan tema tersebut, kami mengambil topik budaya karawitan. Berikut penjelasan dari kami, silakan disaksikan. Pada proyek kali ini, kami membahas soal perdamaian dan anti kekerasan. Perdamaian adalah konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam arti sosial, perdamaian biasanya digunakan untuk mengurangi konflik seperti perang dan menumbuhkan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan antara individu atau kelompok. Anti kekerasan sendiri merupakan gerakan menolak kekerasan yang dapat menumbuhkan perdamaian di masyarakat. Salah satu bentuk budaya yang mendukung perdamaian dan anti kekerasan di Gunung Kidul adalah karawitan. Karawitan adalah jenis musik tradisional yang berasal dari Jawa yang membutuhkan banyak orang untuk menciptakan harmonisasi dari suatu lagu yang dimainkan. Karawitan mengusung prinsip kebersamaan tanpa membedakan cara untuk mencapai suatu keberhasilan dalam memainkan gamelan. Kami mewawancarai Bapak Gestiwen Waluyo pada tanggal 24 Maret 2023. Beliau lahir pada 26 Agustus 1966 di Gunung Kidul, Jaranmati. Bapak Waluyo lahir dari keluarga besar berlatar belakang seniman. Beliau menaungi banyak profesi. Profesi utama beliau yaitu bekerja di Kementerian Hukum dan HAM RI di Lapas Wonosari. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua RT, sekaligus menjadi guru kesenian dan mengelola sanggar pribadi di desanya. Bapak Waluyo juga merupakan Ketua Dewan Kebudayaan di Kelurahan Karangmojo. Sanggar yang dikelola oleh Pak Waluyo telah berdiri sejak zaman buyut beliau. Diperkirakan sudah memasuki generasi kelima saat dikelola oleh beliau. Namun, secara resmi sanggar tersebut baru memiliki SKOK atau Surat Keterangan Organisasi Kesenian pada tahun 2015. Tujuan pertama itu karena hobi, karena faktor keturunan. Kalau tidak ada faktor keturunan dan hobi, tidak mungkin istilahnya menyiapkan peralatan. Ya. Terus kedua kalinya, kebetulan tahun 2007 itu Bapak sudah ditunjuk sebagai guru honorer di Karangmojo 1, guru kesenian. Kan tidak elok namanya guru kesenian tidak punya peralatan. Dan kebetulan latihannya juga di sini, di sekolah juga belum ada. Itu 2007. Jadi karena hobi, karena faktor keturunan, karena istilahnya tanggung jawab, Bapak ditunjuk sebagai guru honorer. Di satu sisi Bapak juga istilahnya profesinya juga sebagai dalang. Dalang kan harus istilahnya menguasai gending-gending, harus mempunyai kelompok seni, harus membina kelompok seni. Nah itu dia yang terakhir adalah untuk membina, untuk regenerasi kelompok-kelompok seni, baik dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, sampai sekarang pun ya masih berjalan. Pada awalnya, karawitan ini hanya diperuntukkan untuk yoga-yoga Bapak Waluyo. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai banyak orang-orang yang tertarik dan bergabung dengan kelompok kesenian Bapak Waluyo. Sehingga sampai saat ini, sesuai dengan SKOK, semua kalangan dari berbagai daerah dapat mengikuti kelompok kesenian tersebut. Berdasarkan keterangan yang beliau berikan,
Sistem karawitan yang ada di sanggar beliau itu, kelompok karawitannya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok anak-anak sekolah dasar, kelompok remaja putri, kelompok ibu-ibu PKK, dan kelompok dewasa. Kelompok karawitan anak-anak sekolah dasar terdiri dari anak-anak sekolah dasar Karangmojo 1 yang berlatih di hari Kamis, kemudian ada anak-anak dari sekolah dasar Karangmojo 2 yang berlatih di hari Senin dan Rabu, serta ada anak-anak dari sekolah dasar Karangmojo 4 yang berlatih di hari Selasa dan Jumat. Kelompok remaja putri atau Sawitri Jati biasanya latihan di hari Jumat malam dan digabung dengan kelompok ibu-ibu PKK atau Gayatri Laras. Sedangkan untuk kelompok dewasa atau Gendewo Laras berlatih di Rabu malam. Selain itu, juga ada kelompok Wiyogo dari sewilayah Kelurahan Karangmojo yang berlatih di Selasa malam. Untuk karawitan ya, pertama kalau ada katakanlah penunjukan perwakilan dari tiap sekolahan yang sudah punya kelompok seni, itu untuk kompetisi mewakili kabupaten atau mewakili Kapanewon, itu biasanya ngambil dari sini. Yang saya kirim berapa anak itu yang sudah potensial, yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, itu saya kirimkan nanti ke seleksi. Tari-tari juga seperti itu. Ya, itu kalau untuk kabupaten. Terus yang untuk pakliran wayang juga seperti itu, remaja atau dewasa, itu juga latihannya di sini. Ya, yang ada di sini siapa kita wakil. Nanti yang menyeleksi dari Kapanewon juga, dari Kapanewon baru mewakili Kapanewon menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Termasuk ibu-ibu PKK yang umurnya di bawah 40 tahun, itu tahun 2015 ya. Itu rombongan saya itu. Ya, itu juga gitu mewakili ibu-ibu ya Festival Karawitan Putri. Saya kirimkan mewakili Kapanewon Karangmojo. Cuman latihannya juga di sini, seleksinya di sini. Itu buktinya ada. Oh iya, ya jelas. Itu jadi memupuk apa ya namanya kekeluargaan. Jadi namanya seniman kalau sudah ketemu dalam satu wadah, satu tempat, satu panggung, itu kadang-kadang melebihi saudaranya sendiri. Contoh seperti saya ke Semanu nonton wayang atau apa, di sana ada orang kenal dengan saya pasti ditarik ke panggung, kalau enggak ke belakang atau di tempat acara tersebut. Itu seperti itu. Jadi apa ya namanya, kita diwongke lah, termasuk saya sendiri. Pas lagi pentas atau apa, ada teman saya dari mana, itu pasti naik panggung atau ikut di situ, nggak apa-apa. Emang seperti itu merupakan dorongan moral, dan kita sudah merupakan satu keluarga seniman gitu. Kalau istilahnya dia nggak mau, berarti malah dia dianggapnya sebagai sombong. Wah, sombong amat. Ya kesannya luar biasa sekali. Istilahnya banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya. Kalau manfaatnya kan kita jadi tahu ya, pertama ya, tahu seniman-seniman yang ada di ya katakanlah di Gunung Kidul satu. Terus kedua kali memupuk persaudaraan. Ketiga kalinya kita kalau ada kecurangan atau apa-apa kita mudah untuk berkomunikasi. Umpama kita punya peralatan seperti ini, ya udah pinjam aja tempatnya Pak A, tempatnya Pak B, nggak apa-apa. Kita sudah kulino gitu. Itu kan keuntungannya itu. Terus di satu sisi kita juga menambah ilmu. Kadang-kadang setiap kelompok itu kan cara penyajiannya gending-gending. Ya, sajiannya kan beda-beda. Tapi kalau kita sudah sering ke kelompok-kelompok lain, itu kan merupakan inventarisasi, tambah wawasan, tambah inventarisasi masalah gending dan lain sebagainya. Itu jadi seperti apa ya yang namanya itu tukar kawruh lah, menambah ilmu. Jadi tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah. Jadi semuanya saling melengkapi. Pesan saya yang mudah-mudahan karawitan ini tetap jalan terus ya. Saya istilahnya tetap optimis kalau itu, karena apa? Karawitan itu adalah milik keraton, dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mana bapakku? Berikut bombastic side eye
criminal offensive side eye. Budaya perdamaian. Oh iya perdamaian. Ulang. Budaya perundungan, budaya perundungan. Budaya budaya perdamaian. Budaya perdamaian. Kita sebut kami mengambil topik budaya kali. Berikut penjelasan kami, silakan disaksikan. Bombastic side eye. Criminal offensive